Shalom teman-teman, apa kabar? Tetap stay di rumah ya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, mari kita angkat lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucap syukur atas berkat dan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya kami dapat fokus beribadah dan boleh menyenangkan hatimu ya Bapa. Kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebelum itu ampuni kesalahan kami, dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Meski langit tampak suram, tetapi Yesus selalu sertai kita. Mari kita angkat lagu pujian Walau Seribu Rebah.
dalam hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu debar di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita bersatu dalam doa. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita doakan bangsa dan negara ini dalam menghadapi virus corona, serta para tim medis dan orang-orang yang bekerja di luar sana. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita doakan gereja, Bapak Gembala Sidang, serta pengurus-pengurus dan jemaat yang ada di dalamnya. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita doakan anak-anak remaja yang dalam pendidikan maupun pergaulannya. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita doakan keluarga kita, serta pergumulan pribadi. Saya persilahkan. Halo teman-teman remaja, berjumpa lagi dengan saya, Kak Clara. Kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mau ajak
teman-teman semua untuk kita berdoa dulu, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga kami diberikan kesempatan dan kerinduan untuk datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh memuji nama-Mu dan kami ingin mendengar firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau menolong hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkati mulut bibir lidah hamba sehingga dapat menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa juga memberkati setiap anak-anak remaja ya Bapa untuk bisa memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong setiap hati anak-anak remaja ya Bapa, sehingga boleh bertumbuh ya Bapa. Firman ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap anak-anak remaja. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah sepertinya hari-hari ini adalah hari-hari di mana teman-teman mulai masuk ke kelas yang baru ataupun sekolah yang baru. Berapa saya lihat sudah mulai bersekolah, tapi mungkin secara online ya. Nah mungkin berapa teman-teman sudah ada yang masuk ke sekolah, ataupun mungkin saya mendengar juga berapa masih sedang mencari sekolah. Dan berapa juga saya dengar ada yang merasa tidak sesuai harapan sekolah yang mereka dapatkan. Nah, hari kita akan belajar bagaimana ketika kita berharap di tengah segala keterbatasan, berharap di tengah badai, seperti kita berharap mungkin saat ini teman-teman ada yang merasa sekolah yang baru mungkin akan menghambat masa depan teman-teman, ataupun sekolah yang baru ini kurang bagus, ataupun swasta mungkin jadi membutuhkan biaya yang besar, bagaimana ke depannya. Nah mungkin sudah memikirkan panjang bagaimana keadaan ke depan, dan mungkin sudah memikirkan bisa nggak ya, mungkin nggak ya, bisa nggak saya lewatin ini. Nah kita akan belajar bagaimana kita berharap di tengah ketidakmungkinan, di tengah keterbatasan dan ketidakpastian dalam kita menjalani hidup ini. Nah, firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dari kisah bangsa Israel dan Gideon. Mari kita buka Alkitab Hakim pasal ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat ke-25, sampai Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 3. Dengan judul perikop Gideon mengusir musuh. Ya, Hakim pasal ke-7 ayat 1 sampai dengan 25 dan ayat 8 dan pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan bacakan. Mari kita baca Alkitab kita. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau, itu daripada yang kuhendaki, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang-orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulangnya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, itulah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat,
haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruh pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan 300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zererah, sampai ke pinggir Abel Meholah dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-Abara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-Bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian?
Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemantikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Lalu telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Bangsa Israel saat itu sedang berada dalam kekuasaan orang-orang Midian. Jika kita baca di pasal ke-6 dengan judul perikop Gideon diangkat menjadi hakim, di situ dilihat tertulis bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga saat itu Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Midian. Jadi mereka hidupnya sangat melarat, susah, karena orang-orang Midian ini merampas milik bangsa-bangsa Israel. Ketika mereka menanam, hasil tanahnya, ternaknya pun dirampas, diambil dan dimusnahkan oleh bangsa Midian. Nah, ketika mereka sangat melarat, mereka berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan saat itu, dan Tuhan mengutus Gideon untuk menjadi perantara agar bangsa Israel bisa keluar, bisa bebas dari orang-orang Midian ini. Nah, saat itu Gideon didatangi oleh malaikat Tuhan, dan Tuhan mengutus Gideon untuk menjadi perantaranya, menjadi hakim bagi bangsa Israel. Nah, Gideon sempat bertanya kepada Tuhan dengan melakukan percobaan Tuhan, lalu Tuhan memberikan jawaban-jawaban yang menguatkan iman Gideon, sehingga Gideon yakin bahwa ini benar tujuan Tuhan mengutus dia untuk membawa bangsa Israel, menolong bangsa Israel bebas dari bangsa Midian. Sehingga di pasal ke-7 kita baca bagaimana Gideon mengumpulkan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia berkemah di dekat mata air Ahot, di dalam pasal ke-1, pasal 7 ayat 1. Nah, tapi ternyata Tuhan tidak menghendaki banyaknya rakyat yang ikut dalam peperangan ini. Padahal kalau kita lihat di pasal 6 ayat ke-5 dikatakan bahwa orang-orang dan unta-unta orang Midian ini tidak terhitung banyaknya sekalian di negeri itu. Nah, kalau berperang melawan suatu bangsa yang banyak tentaranya, jumlahnya, pasti membutuhkan banyak juga rakyat yang harus ikut dalam peperangan itu. Tapi di sini ternyata Tuhan nggak mau banyak-banyak yang ikut dalam perang itu. Jadi Tuhan ingin menyaring lagi, Gideon jangan sebanyak itu yang ikut. Dalam pasal 7 ayat kedua, di situ dijelaskan bahwa Tuhan nggak mau sebanyak itu. Jadi Tuhan menyuruh Gideon menyaring dengan cara Tuhan menyuruh supaya setiap orang yang takut dan gentar untuk tidak ikut dalam peperangan ini. Suruh pulang semua orang yang takut dan gentar. Nah, sehingga ada sekitar 20.000 yang pulang. Di ayat ketiga dikatakan ada 22.000 orang dari rakyat itu yang pulang, dan tinggallah 10.000 orang. Berarti sebelumnya ada 32.000 orang, ya kan? Sebelumnya ada 32.000 orang, tapi Tuhan nggak mau, suruh kurangin dengan cara suruh pulang orang-orang yang takut dan gentar. Jadi, nah di sini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan nggak mau orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kan keberanian, berarti kalau dia berani berarti dia percaya. Kalau dia takut berarti dia tidak percaya. Seperti ini, misalnya nih, kalau kita diajak teman kita untuk naik motor, tapi kita percaya teman kita bisa bawa motor, pasti kita ikut kan? Tapi kalau kita nggak percaya teman kita bisa bawa motor, pasti kita nggak mau ikut, karena tahu kan pasti akan terjadi kecelakaan. Nah, itu tuh juga nggak mau bawa orang-orang yang nggak percaya sama dia.
Jadi Tuhan suruh pulang orang-orang yang takut. Jadi tersisa hanya 22.000 orang. Tapi Tuhan juga masih tidak mau sebanyak itu yang ikut dalam peperangan. Di ayat keempat Tuhan bilang masih terlalu banyak rakyat yang ikut, suruh disaring lagi. Saringnya dipilihnya lagi adalah dengan mengajak semua rakyat itu untuk turun minum air. Dan Tuhan ingin menyaring mereka yang minumnya dengan sopan, dengan cara menggunakan tangan, dipisahkan dengan orang-orang yang minumnya dengan tidak sopan, seperti dikatakan di sini seperti menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, atau yang berlutut untuk minum. Jadi minumnya langsung dari mulut ke air. Nah, Tuhan suruh memisahkan antara orang yang mengambil tangan langsung minum dengan orang-orang yang langsung minum ke sungainya. Nah, dari penyaringan ini terdapat ada 300 orang. Ada 300 orang yang terpilih. Dari yang sebelumnya tersisa 10.000 orang. Dari 10.000 orang tersisa 300 orang. Dan di ayat 7 dikatakan dengan ke-300 orang yang menghirup air, menghirup itu akan kuselamatkan engkau. Kalau kita pikir-pikir, bagaimana mungkin 300 orang berperang melawan sekian banyaknya pasukan orang Midian itu? Kalau kita baca di ayat ke-12 dikatakan bahwa orang Midian itu sangat banyak, berserta dengan orang Amalek, banyaknya seperti belalang, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut. Secara akal manusia, secara pikiran manusia itu sangat tidak mungkin. 300 orang bagaimana mungkin bisa memenangkan perang? Nah, tapi Tuhan yang menunjukkan bahwa ada harapan, ada pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan yang bisa melewati segala keterbatasan. Bahwa ada harapan di tengah-tengah segala keterbatasan, ketidakmungkinan yang ditunjukkan oleh dunia. Nah, lalu karena saat itu Gideon secara manusiawi ya, Gideon pasti merasa nggak yakin, masa sih Tuhan bisa cukup dengan segini orang doang. Nah, lalu Tuhan menyuruh Gideon dengan bujangnya suruh turun ke perkemahan orang Midian. Nah, ketika mereka turun, mereka mendengar orang-orang Midian itu, orang di perkemahan itu menceritakan mimpinya. Kalau mereka ada seseorang yang bermimpi. Kalau dilihat di di ayat ke-13, mimpinya adalah tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkanlah. Demikian kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Nah, di sini Tuhan memberikan kekuatan kepada Gideon yang mulai ragu. Ketika dia mulai ragu, yang tadinya disemangatkan mau berperang melawan orang Midian dengan banyaknya orang, ya, tetapi Tuhan menurunkan cara pandangnya, menurunkan pola pikirnya. Maksudnya yang tadinya berpikir bahwa dengan kekuatan sekian, dengan kekuatan segini pasti bisa menang. Dia yang tadinya awalnya mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan mau ajar Gideon dan orang Israel supaya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Bahwa dengan sedikit orang ini pasti Tuhan bisa menolong bangsa Israel. Dan Gideon dan bangsa Israel pada malam hari mereka pergi menyerang bangsa orang Midian ini, dan mereka pun hanya membawa sangkakala dan buyung kosong. Mereka pergi ke satu pasukan, mereka pergi ke ujung perbatasan perkemahan, lalu mereka mereka meniup
sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Di ayat 19 dikatakan seperti itu. Lalu ketiga pasukan itu yang bersama-sama dengan mereka juga meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor. Nah, itu membuat kepanikan dan ketakutan bagi orang-orang Midian. Dan mungkin karena saat itu malam sehingga mereka tidak bisa melihat. Mereka mendengar suara sangkakala, mereka mendengar suara pecahan, mereka mungkin orang-orang Midian menjadi takut dan Tuhan mengacaukan di situ sehingga orang-orang Midian ini saling membunuh satu sama lain dengan temannya sehingga orang Midian ini kalah dengan sendirinya dengan pertolongan Tuhan. Yang dilakukan bangsa Israel saat itu dan yang dibawa orang Gideon yang 300 orang itu hanya dengan meniup sangkakala dan memecahkan buyung. Tapi Tuhan bisa membuat orang-orang Midian kalah. Setelah itu orang-orang ini lari dan dikejar oleh orang bangsa Israel sehingga bangsa Israel memenangkan peperangan ini. Nah, kalau kita belajar dari kisah ini, kita lihat bahwa kenapa sih Tuhan mau pakai sedikit orang, memakai segala keterbatasan untuk menunjukkan kuasanya. Karena Tuhan mau supaya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, supaya orang Israel tidak sombong. Bahkan di pasal 8 di ayat 1 di ayat kedua ini sudah ada yang mulai sombong. Di ayat pertama, mengapa engkau tidak manggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Ini aja yang cuman diajak 300 aja mulai ada muncul kesombongannya. Apalagi dengan Tuhan mengizinkan sekian banyak orang melebihi 300 tadi, mungkin kesombongan itu muncul dari bangsa Israel. Mereka akan percaya bahwa mereka bisa menang ya karena kekuatan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa semuanya itu adalah dari Tuhan. Nah, begitu juga kehidupan kita. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, kondisi keuangan kita, kepintaran kita, dan kehebatan kita, tapi kita lupa akan Tuhan. Dan ketika kita menghadapi suatu masalah yang kita tidak bisa kontrol itu, yang di luar kemampuan kita, di luar kehebatan kita, dan itu hanyalah keterbatasan kita, kita merasa ini mustahil, ini tidak mungkin, ini tidak bisa, saya pasti gagal. Mungkin kita akan berpikir seperti itu, tapi kita diingatkan melalui firman ini bahwa Tuhan bisa memakai apapun, sekecil apapun itu bisa dipakai untuk memenangkan, untuk menyelesaikan setiap masalah. Kalau Tuhan mau pakai satu orang untuk melawan orang Midian ini bisa kalau Tuhan jika itu kehendak Tuhan. Nah, begitupun dengan kita. Tuhan bisa pakai segala apapun, kondisi apapun yang mungkin saat ini kita lihat sangat-sangat buruk sekalipun. Tuhan mau pakai itu menjadi batu loncatan, bisa menjadi kekuatan bagi kita, bisa kita menghadapi masalah pun bisa kita lalui dengan baik, karena kita tahu bahwa itu adalah pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Supaya kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Seringkali kita menghadapi kekecewaan di tengah harapan karena kita salah berharap. Seringkali kita berharap pada kekuatan kita, ataupun kita berharap kepada orang lain. Kita berharap orang lain melakukan ini, melakukan itu sesuai keinginan kita, sehingga yang kita rasakan hanyalah kekecewaan. Kita salah berharap. Yang seharusnya kita berharap hanya kepada Tuhan. Fokus kita, harapan kita seharusnya kita taruh kepada Tuhan, karena yang bisa memberikan jawaban, pertolongan, dan harapan yang tidak terbatas hanyalah Tuhan saja. Manusia adalah orang yang terbatas, yang tidak bisa memberikan harapan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan harapan itu kepada setiap manusia. Dan seringkali juga motivasi kita salah, seperti bangsa Israel ini mungkin motivasinya udah untuk menyombongkan diri, untuk kesenangan pribadi. Nah, mungkin saat ini Tuhan juga tidak mengizinkan hal-hal yang mudah bagi kita untuk jalani, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak melupakan Tuhan. Kesusahan, kesulitan yang mungkin akan kita hadapi itu adalah cara Tuhan supaya kita sadar bahwa kita perlu Tuhan,
bahwa kita ditolong dan dimampukan Tuhan, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Tuhan saja. Nah, jadi apapun teman-teman saat ini mungkin sedang sedih, mungkin kayaknya sekolah sulit sekali, tidak ada harapan, atau apapun masalah saat ini, mari kita ingat bahwa Tuhan bisa pakai saat ini untuk mendatangkan kebaikan. Seperti dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan di dalam Amsal 23 ayat 18 juga dikatakan bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan Paulus juga pernah berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 bahwa dalam segala keterbatasan kita, kuasa Allah semakin nyata. Dan dalam segala kelemahan kita, justru itu Tuhan ingin menyatakan kuasanya bagi kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 juga dikatakan bahwa jika aku lemah maka aku kuat. Kenapa kita bisa kuat ketika kita lemah? Karena kita tahu kekuatan kita bukan berdasarkan diri kita sendiri, tapi kekuatan kita adalah Allah itu sendiri. Nah, kiranya kita menaruh harapan kita pada yang benar, harapan kita kepada Allah saja, fokus kita kepada Allah saja. Kalau kita sungguh-sungguh berharap, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dan segala keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, dan kemustahilan menjadi sebuah jalan masa depan yang cerah, kebaikan, dan janji-janji Tuhan yang baik, yang nyata bagi kehidupan kita. Karena Tuhan merancangkan yang baik bagi kita, bukan merancangkan yang buruk. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami. Mungkin saat ini kami sedang takut, kami sedang khawatir, kami sedang merasa tidak ada harapan lagi ya Bapa. Tapi kami diingatkan bahwa Engkau pemberi harapan sejati, Engkau yang akan menempati setiap janjimu, bahwa hanya Engkau lah kami menaruh harapan kami ya Bapa. Bahwa Engkau yang bisa menolong kami melalui segala sesuatunya, menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa, ampunilah kami, mungkin kami pernah sombong atau saat ini kami sedang memegahkan dan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa, tolonglah kami supaya kami hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tetap berusaha, tapi kami tidak lupa untuk menaruhnya, menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya apa yang disampaikan dapat kita pahami dan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang tak pernah kita pikirkan, itulah yang disediakan bagi kita. Sebab, kasih setianya selalu ada bagi kita. Mari kita angkat lagu pujian, Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi
biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan, sehingga kami dapat berkesempatan untuk beribadah sampai saat ini. Di penghujung ibadah ini, kami ingin memohon ampun apabila selama ibadah kami belum bersungguh-sungguh. Ampuni kami Bapa. Bapa, kami ingin berdoa untuk masing-masing kami, berkati dalam pendidikan maupun pergaulan kami ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk tim medis dan orang-orang yang bekerja di luar sana. Kiranya Tuhan tolong lindungi, jauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman.